A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalam-kalam Allah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. La mutakallimun, Allah yang maha berkata-kata. Saudara, seandainya kalam Allah itu mau ditulis secara keseluruhan, insya Allah lautan ini sebagai tintanya tidak akan cukup untuk mengurai kalam Allah itu. Insya Allah tidak cukup. Begitu banyaknya kalam Allah yang tersurat maupun yang tidak tersurat. Subhanallah. Sebelum kita membahas tentang kalam-kalam Allah, kita akan membahas terlebih dahulu masalah yang kita hadapi sekarang ini, karena ini ada kaitannya, yaitu semakin banyak ustadz-ustadz yang bermunculan, bukan semakin damai, tapi semakin kacau. Karena mereka datang bukan mendamaikan, mengacaukan. Mereka datang merasa paling benar, paling suci, sehingga mengkafirkan, membid'ahkan, menmusyrikan satu sama lain ketika dia tidak sepaham. Nah, ini yang semakin kacau. Dan orang-orang inilah semakin kacau dan kacau. Lihat sekarang kenyataannya. Bahkan ulama saling menhujat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, ketika dia merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia berziarah kubur, musyrik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Orang seperti inilah yang selalu menciptakan kegaduhan, kekacauan. Merasa dia paling benar, paling mulia, paling tahu agama. Sehingga ketika dia tidak sepaham dengan kita, kafir, musyrik, bid'ah. Saudara, ketika kita mengklaim diri paling benar, merasa suci, berarti kita belajar tentang kebencian dan kebencian. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara, senjata-senjata mereka
adalah dalil. Dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau kita bicara masalah dalil, berarti kita bicara masalah Al-Quran. Kalau kita bicara masalah Al-Quran, berarti kita bicara masalah kalam Allah. Kita di sini sepakat. Karena isi Al-Quran itu semua adalah perkataan Allah atau kalam Allah. Yang menjadi pertanyaan kita semua sebagai kita orang bodoh, kalau mereka kan orang pintar, jadi kita harus bertanya kepada mereka. Yang jadi pertanyaan kita, apakah kalam Allah itu hanya sebatas dengan Al-Quran? Satu. Yang kedua, apakah setelah Al-Quran itu Allah tidak lagi berkalam? Atau Allah itu tidak lagi berkata-kata? Dia sudah membisu. Ini. Kalau iya, mana dalilnya? Kalau Allah sekarang itu tidak lagi berkalam dan berkata-kata. Subhanallah. Yang ketiga, apakah setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Allah tidak lagi berkalam atau tidak lagi berkata-kata? Saya rasa tidak, karena Allah itu berkalam atau tempat Allah berkalam itu adalah insan. Cuma saja kita tidak pernah mendengar kalam-kalam Allah yang ada pada diri kita, karena kita ini diliputi oleh kesombongan yang luar biasa. Ya, merasa paling benar, paling suci, paling hebat, dialah yang paling beragama, paling benar agamanya. Itu semua kesombongan. Itu semua jebakan-jebakan iblis. Itulah sebabnya kita tidak lagi mendengar kalam-kalam Allah. Tidak lagi peduli dengan bisikan-bisikan Allah. Tidak lagi kita hiraukan bisikan-bisikan Allah. Karena kita diliputi dengan kesombongan yang sangat besar. Kesombongan yang terbesar adalah keakuan. Merasa paling benar, paling suci, paling baik, paling beragama, paling sempurna agamanya. Ini semua jebakan-jebakan iblis. Saudara, perlu saya jelaskan lagi di sini. Ini juga berkali-kali saya jelaskan dalam konten saya, bahwa tujuan Al-Quran itu cuma dua, yaitu kerjakan kebaikan, tinggalkan kejahatan. Yang jadi pertanyaan kita, apakah merayakan Maulid Nabi atau berziarah kubur itu satu kejahatan? Saya rasa tidak. Hanya iblislah, setanlah yang mengatakan itu adalah kejahatan. Bukan kejahatan itu. Subhanallah. Saudara yang saya cintai dimanapun berada, tidak apa-apa, saya bongkar di sini. Mohon maaf.
Jujur, saya sudah pernah mati. Sekali lagi saya perjelas, saya sudah pernah mengalami namanya mati. 1 minggu saya tinggalkan jasad saya terbaring kaku. Subhanallah. Saya dikembalikan setelah mendapat satu perintah yang luar biasa. Cuma satu. Apa itu perintah? Katanya, kerjakan kebaikan, kerjakan kebaikan, kerjakan kebaikan, karena kebaikan itu adalah aku. Itu perintah yang saya dapat. Bukan yang lain. Subhanallah. Demikian saudara, semoga apa yang kita uraikan dalam konteks ini bisa kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.